Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel gue. Buat kalian yang baru gabung di channel ini, silahkan like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik dari channel ini. Dan seperti biasa, enjoy. Perayaan Halloween dirayakan pada tanggal 31 Oktober setiap tahunnya. Halloween adalah sebuah festival yang berasal dari bangsa Celtic, bisa dibilang adalah nenek moyangnya bangsa Eropa. Perayaan ini biasanya dirayakan dengan mengenakan kostum-kostum seram, dan seperti yang kita ketahui, simbol dari Halloween sendiri adalah sebuah labu yang dibentuk menyerupai wajah yang menyeramkan. Sebagai bangsa pertama yang mencetuskan perayaan Halloween, mereka percaya bahwa setiap tanggal 31 Oktober, pembatas antara dunia orang mati dan orang hidup terbuka. Banyak roh jahat yang akan berkeliaran dan mengganggu mereka. Agar terhindar dari ancaman tersebut, bangsa Celtic menggunakan kostum-kostum menyeramkan. Tujuannya adalah agar roh jahat yang keluar mengira bahwa manusia adalah teman mereka. Seiring dengan berjalannya waktu, khususnya di zaman modern seperti sekarang ini, tradisi yang dulunya menyeramkan lambat laun menjadi perayaan yang sangat dinantikan, terutama di kalangan anak-anak Eropa. Tapi di video kali ini, gue gak akan membahas hal yang menyenangkan dari perayaan ini, melainkan gue bakal membahas beberapa kejadian nyata yang menurut gue sangat menyeramkan. Mau tahu kejadian apa saja itu? Mari simak bareng-bareng videonya. Trick or treat yang mengerikan. Di Fond du Lac, Wisconsin, pada tahun 1973, Lisa French yang masih berumur 9 tahun melakukan trick or treats di berbagai rumah tetangganya. Tentu saja ini sudah menjadi hal yang lumrah karena ini adalah tradisi yang khas untuk merayakan perayaan Halloween. Naas, pada malam itu, anak kecil ini diculik dan dibunuh oleh tetangganya sendiri yang bernama Gerard Turner. Dan jasad Lisa ditemukan telanjang dalam sebuah plastik besar di peternakan. Sejak saat itu, lebih dari 40 tahun kota Fond du Lac memberlakukan pembatasan perayaan agar warganya melakukan trick or treat pada hari Minggu sebelum Halloween, dan hanya diperbolehkan pada pukul 4 sampai setengah 6 sore waktu setempat. Menghilangnya Stephen Daman. Pada tahun 1955 di East Meadow, New York, seorang ibu bernama Marilyn Daman mengajak kedua anaknya bernama Stephen berumur 2 tahun dan Pamela yang berumur 7 bulan ke supermarket. Ketika mereka sudah datang ke tempat tujuan, ia meninggalkan sebentar kedua anaknya di luar dengan Pamela yang berada di dalam keranjang bayi. Beberapa menit kemudian, Marilyn keluar dan mendapati kedua anaknya telah menghilang. Tidak jauh dari supermarket ditemukanlah keranjang bayi berisi Pamela, sementara Stephen sampai saat ini masih menghilang dalam misteri. Menghilangnya Cindy Song. Masih sama dengan kasusnya Stephen, pada tahun 2001, Yun Jong Song yang akrab disapa Cindy adalah seorang mahasiswa 21 tahun di Pennsylvania State University. Kejadian ini bermula ketika dia pergi ke pesta Halloween di sebuah klub malam, dan ketika perayaan sudah selesai, Cindy diantarkan ke apartemennya pukul 4 subuh oleh seseorang yang tidak diketahui identitasnya. Awalnya semua orang biasa saja, akan tetapi karena setelah malam itu Cindy tidak pernah terlihat dan tidak bisa dihubungi. Akhirnya seseorang mencoba mengecek ke apartemennya, akan tetapi Cindy tidak ada. Setelah itu Cindy dilaporkan menghilang. Masih di tahun yang sama, setelah kasus menghilangnya Cindy, banyak kasus penculikan dan pembunuhan keji yang terjadi. Setidaknya ada 3 kasus yang diduga melibatkan hilangnya Cindy. Akan tetapi, tidak ada bukti yang bisa menunjukkan jika di antara 3 kasus tersebut berkaitan dengan kasusnya Cindy.
Dan hingga saat ini, Cindy masih belum ditemukan. Menurut asumsi kalian, kemana menghilangnya Cindy? Silahkan bergibah rialah di kolom komentar. Satu keluarga dibantai. Pada tahun 2010, seorang bernama Devon Griffin kembali dari rumah ibadah dan pulang ke rumahnya di siang bolong. Ketika sampai di rumahnya, bukannya sambutan hangat dari keluarganya yang ia dapatkan, melainkan ia malah menyaksikan 3 anggota keluarganya meninggal mengenaskan, yaitu sang ibu Susan, suami William, dan adiknya Delek. Ketiganya meninggal dengan luka berat pada kepalanya. Sontak, dia langsung mentelepon petugas kepolisian dan dalam laporannya di telepon, Devon menggambarkan jika suasana saat itu bagaikan sesuatu yang menghantui rumahnya. Tapi, tidak lama setelah itu, polisi menemukan sang pembunuh. Dan mirisnya, sang pembunuh tidak lain adalah anak kandung dari William, dari istri sebelumnya yang bernama William Lex Jr. yang menderita schizophrenia. Apa kalian bisa membayangkan jika berada di posisi Devon? Dan kejadian mengerikan yang terakhir adalah Candyman. Pada tahun 1974, Ronald O'Brien membunuh anaknya sendiri, yaitu Timothy, yang masih berumur 8 tahun, dengan memberinya sebuah permen beracun. Mengerikannya, dia tega membunuh anaknya hanya demi sebuah asuransi kematian. Diketahui bahwa Ronald terlilit banyak hutang. Setelah kejadian itu, Ronald sering dijuluki sebagai The Man Who Killed Halloween atau The Candyman. Setelahnya, ia dihukum hukuman mati pada tahun 1984. Cerita mengerikan yang satu ini masih hidup hingga saat ini. Para orang tua di Eropa masih sangat takut kejadian permen beracun terulang kembali. Sehingga mereka sangat berhati-hati menjaga anak-anak mereka, terutama saat trick or treat untuk Halloween. Oke teman-teman, sekian dulu untuk videonya. Mohon maaf jika ada salah dalam penyampaiannya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian agar mereka bisa mendapatkan informasi serta wawasan baru dari channel ini. Tidak lupa juga, silahkan tulis di kolom komentar informasi baru apa yang sudah kalian dapatkan hari ini. Gue Van Huri Channel, sampai ketemu di next video. Bye.